warahmatullahi wabarakatuh. Aku dengerin podcast gue sejak ada bertajuk berbeda tapi bersama. Dan kali ini gue kembali menghadirkan sang raja terakhir. Halo Habib. Dari tawaannya aja sudah Kenapa lo ketawa gue jangan iya, kayak gue orang yang kenal dulu. Kita awalnya dulu. Iya, saya yang penting kan ketawanya lebih daripada tingkah lakunya. Jadi kayaknya sih dua-duanya deh. Ya, nah itu kan lagi orang yang berteman dengan terus Iya. tetap juga solonya gue kadang bilang Kayaknya itu sejak nonton semua. Berarti obrolan seperti itu ya. sampai aura kehidupan gue itu bisa ditanding. Tapi mungkin ini tujuan buat dulu. Tapi semenjak kenal Habib kapan lebih kenal Serius. pas ini kayak lebih kalem, lebih buat mereka gitu. Berarti memang saya menyerap aura kehabitan kan gak boleh. Iya. Lari kan ada teman dulu, ada teman gue selalu. Apakah anda sudah pusingnya terlatih? Lucu. Gue mau ngomong Ya. satu hal yang menurut gue kita berbeda, tapi sama sih, sama-sama pengen bahagia. Oke. Lu pengen bahagia? Oh jelas, kayaknya semua makhluk hidup. Hidup kita berbahagia itu paling gak kalau kita sama di sana. Tapi apa kebahagiaan menurut gue dan menurut gue kalau gue bilang dalam kehidupan dunia itu hanya sedang pulau belakang. Jadi kita harus serius, tapi ini menjadi berarti kalau kita itu akhirat kita itu kebahagiaan itu yang dicari utamanya bukan di dunia Ya. tapi di akhirat. Tapi gue juga gak dilarang dalam agama gue untuk bahagia di dunia asalkan tidak menggadaikan akhirat gue. Ya. Gitu. Silahkan jadi kaya asalkan kayanya untuk berbagi. Nah, silahkan mencari pengetahuan asalkan ilmu pengetahuan itu digunakan untuk semakin menghidupkan iman gue dan memastikan kehidupan akhirat gue dengan membagikan ilmu itu dan sebagainya. Intinya kehidupan gue itu bukan hanya di dunia tapi di akhirat, dan itu kebahagiaan gue bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Dan kalau harus memilih, ya gue memilih akhirat. Bahagia gue nggak apa-apa gue berdarah-darah ya, misalkan di akhirat gue bahagia seperti mantan agama anda itu nggak apa-apa berdarah-darah kan. Ya betul. Yang penting nanti di akhiratnya atau di kehidupan setelah kematian bisa mendapatkan pahala apalah. Ya. Ada ini kayaknya pahala atau apalah. Ya, karena begitu tadi gue ngerti poin lo dan gue mengapresiasi apa sebenarnya memang orang beragama itu bukannya anti dengan kesenangan dunia. Balance aja. Iya. Nah, kalau konsep kebahagiaan lu kan nggak percaya kan? Nah, kalau lu konsep kebahagiaan Konsep kebahagiaan kedua itu adalah pada saat kita bisa hidup di dunia ini dengan menjadi diri kita tanpa harus terbebani oleh apa kata orang. Tanpa kita harus bisa terkejar oleh mungkin tanda kutip ya, karena gue belum punya sistem tetap kita tanda kutip norma-norma masyarakat, pandangan-pandangan masyarakat yang mencegah kita untuk menjadi diri kita sendiri, yang akhirnya itu membuat kita jadi Kau bisa jangan merah dan juga kegiatan kecelakaan. membunuh diri kita pelan-pelan karena kita menyangkal siapa kita sebenarnya. Oke, tentunya konteksnya selama kita tidak melanggar hak properti orang lain dan menghilangkan nyawa orang lain ya. Oke.
Misalnya contoh, gue tidak membenarkan kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya ini diri saya memang suka nusuk-nusuk orang gitu. Jadi ya biarkan aja, enggak gitu, bukan yang seperti itu, bukan yang seperti itu. Kebahagiaan gue adalah bisa menjalani hidup ini sesuai dengan pilihan-pilihan yang telah gue pilih. Iya, ini gue jadi teringat sama orang Madura swasta Ya, yang dia tiba-tiba bangun sesuatu di tangan orang. Ngapain anda bangun di sini? Ini tantangan saya, ini tangan Tuhan. Orang beragama juga tidak berarti akan dia tidak menghiraukan dunia, tidak menghiraukan properti lain, tidak ada hukum itu. Bahkan dalam kehidupan agama, makna bawaan itu sangat setia pada perjanjian. Meskipun perjanjian itu kan, makanya ada satu perjanjian Hudaybiyah antara orang Nabi Muhammad, orang Islam dengan orang Muslim. Maka itu perjanjian ini nggak menguntungkan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tetap setia pada perjanjian. Apalagi perjanjian yang adil dari properti lain. Kalau kita punya Pancasila, setia. Nah, kebahagiaan itu bagi kita itu ya juga gini, ya. Gue tuh melihat kebahagiaan itu bukan bersifat materi, ya. Tapi kebahagiaan itu hati. betul. Walaupun miskin, saya tidak apa. Asalkan hati saya. Nah, kalau gue misalnya berbeda dengan hati sebelum, mungkin gak akan gue kasih tahu di poin mana kalau kita mungkin gue akan mulai dari bagus. Apakah nanti kita akan ada hari kita sebutkan ini ada nanti. Gue kurang sepakat dengan statement yang mengatakan bahagia itu sederhana. Iya. Karena buat gue bahagia itu kompleks. Karena setiap orang itu pasti punya hal yang berbeda ketika membuat dia bahagia. Oke, jadi menurut gue dari sisi bukunya saya kira sama memaksakan semua masyarakat supaya ada sisi bedanya ada, tapi pasti itu pun harus kita sentuhan-sentuhan personal yang berbeda-beda kepada setiap orang detail gitu. Jadi ini yang paling gue sebut kadang tuh orang-orang di luar sana suka gambar, suka mengambil potret orang-orang anak-anak yang kurang beruntung yang dia main futsal di tengah jalan terus ketawa-tawa dan kalau buat gue kasih ke waktu saja gue aja anak-anak istri gue kasih PS5 terus gue kasih semua hal-hal yang menarik terus gue balikin lagi ke dia kita lihat ini Scoopy masih senang gak dia main futsal. Menurut gue bahagia itu sederhana bullshit. Buat gue tuh kalimat itu muncul karena lu kurang referensi. Lu kurang referensi karena apalagi ada program yang ada luar sana sangat wadah dan kadang yang bikin gue sebel dia masuk-masukin unsur agamis. Nah nih tukar nasib kita supaya orang bisa lebih bersyukur yang kaya ini miskin itu depan kaya lagi. Iya, masalahnya miskin. Miskin gimana nih? Tapi kalau buat gue memang pencarian kebahagiaan itu tidak semudah kita semata-mata harus berbuat baik kepada semua orang. Karena pun lu juga dalam beberapa kali podcast lu juga sempat menunjukkan bahwa kadang kita sudah berbuat baik kepada orang pun orang yang kita berbuat baik aja kadang bisa melawan kita kembali. Ya, gitu. Jadi memang kebahagiaan ini tricky. Bahkan kalau lo tanya apa sih kebahagiaan buat lo, Cok? Gue pun memang masih dalam proses pencarian karena gue rasa pada saat ada orang bilang saya sudah bahagia sepertinya makanya justru Tidak dapatnya. biasanya itu berdengar sepenting pembelian Instagram atau medsos orang-orang yang bahagia. betul. Berarti orangnya lagi sama. Ya, Mungkin ada kemungkinan ke arah sana. karena biasanya gue kalau bahagia, gue tidak simpan terus. Karena kita lagi ngomongin, pada saat kita lagi bahagianya, kita tuh lupa ada satu platform namanya sosmed. Betul. Dan kita ya udah kita lagi dan kenapa sih harus sosial gitu? Iya. Bahkan nggak saat lagi bahagia, gue kadang lupa bahwa ada misalnya, atau kalau lagi bahagia itu kan misalnya lagi refleks dan bahagia, kita lupa. Ya, ingat waktu nggak ada apa-apa, dan akhirnya ada kesalahan, sakit, apa. Tapi gue bahwa
kalau menurut gue mereka yang hidup kekurangan itu tadi dengan anak kecil yang di tempat dipercaya orang layak dia bahagia, menurut gue masuk akal. Kalau dia bahagia, gue nggak setuju soal itu. Menurut gue masuk akal. Tapi dia bahagia karena dia bisa mensyukuri dan kalau dalam bahasa Islam merasa cukup qanaah dengan apa yang dia punya. Ya. Tapi kalau begitu lu buka referensi lain, lu mengganggu. Lu akhirnya lu mengganggu perdamaian dia dengan keadaan itu. Apalagi kalau jadi bahagia itu pada akhirnya menurut gua adalah kedaulatan untuk bisa berdamai dan mencari sisi positif dalam semua keadaan. Tapi kalau betul-betul orang-orang asing itu dia kuat kaget, kaget beneran dikasih duit 10 juta besoknya aduh mesti lagi gitu. Nah ada yang masuk gue ditanya itu perbedaan itu. Nah kita udah mulai kecil. Buat gua merasa cukup. Gak tahu apakah ini gua mewakili orang-orang agnostik atau tidak. Ini gua tidak tahu. Tapi merasa cukup, gue punya ketakutan tersendiri terhadap perasaan merasa cukup. Karena berarti tak ada yang gue sendiri, gue terlalu kerasa. Pada saat gue merasa cukup, gue merasa tidak sendiri karena tidak mencapai. Misalnya contoh, tapi kalau masih mau ada apa-apa, misalnya pada saat gue makan masuk, ya bersyukurlah gue bisa makan enak. Itu gue lakukan gitu dengan menikmati makanan enaknya. Jadi kalau lo berdoa ya berterima kasih. Kalau saya kalau berdoa ya jadi saya langsung makan, saya nikmati makanan itu dengan sewajarnya. Kebetulan tadi kalau ada masnya doanya nggak panjang. Yang panjang biasanya ada server lain. Tapi maksud gue tuh mungkin di situ itu punya sedikit perbedaan bahwa memang ada ketakutan jangan-jangan pada saat gue merasa bersyukur gue sudah alat bawah sadar gue sampai karakter tertentu sudah menutup potensi-potensi lain yang sebenarnya gue bisa kembangkan. Nah itu ketakutan gue aja. Nah itu sekaligus perbedaannya. Setiap orang kan digerakkan oleh pola pikirnya. Ya. Kalau gua dididik dengan pola pikir dari agama, baik Jakarta, dan kalau kebetulan pun itu tambah Tuhan. Nah makanya saya coba ketika coba karena paradigmanya saya coba sekaligus juga karena ada pemahaman bahwa kehidupan tidak di dunia, tapi di akhirat. Jadi ketika gua ngerasa cukup, itu menurut gua investasi untuk akhirat gua, karena gua diperintahkan untuk qanaah merasa cukup. Jadi dia kalau merasa cukup kalau akhirnya nggak berkembang, enggak, karena menurut gua perkembangan itu bukan hanya untuk hal-hal duniawi. Itu perasaan cukup itu adalah perkembangan untuk akhirat gua. Tapi kalau misalnya ditanya apakah kalau dengan pola pikir seperti itu berarti gua adalah orang yang hidupnya ada selalu dirongrong dengan rasa takut atau tidak malah nah ini kita masuk malah kalau gua pada saat gua selalu men-challenge atau menantang diri gua untuk selalu keluar dari sebuah zona yang sudah gua buat, gua malah merasa nyaman di situ. Gitu karena kehidupan gua tuh pada saat gua selalu maju ke depan itu tandanya gua masih hidup tuh. Karena kan mayat itu diem. Tapi pada saat kadang-kadang pak lo nggak capek cok hidup selalu terus dikejar-kejar lah bukannya memang hidup harus mata itu kan cara depan bukan di belakang kita bajunya ke depan jadi bukan berarti kita jadi paranoid juga apa yang kita buat kan yang bisa Iya memang al-insan manusia itu dalam bahasa Al-Quran itu artinya memang orang yang selalu jadi begitu bergerak itu kita ya ikut manusia dan nah begitu juga apa di Quran itu ditanggung dan semua hewan melata pun yang bergerak ditanggung oleh Allah. Tapi kalau nggak bergerak mana disebutnya tidak. Dua sepakat bahwa salah satu poin eksistensi kita sebagai manusia adalah gerak. Kalau nggak bergerak, nah berarti kita sepakat sepakat ya itu yang membedakan antara kita kita dan jadi kalau ada yang pengangguran yang mungkin menghabiskan waktu tidur tidak melakukan ada mungkin ada bedanya ada bernapas tidak mati mungkin ya dan juga gini gua ada teori evolusi
posisi juga dalam Islam. Karena menjalin seorang ibu dengan iya, semakin sempurna orang semakin banyak bilang hewan juga bergerak, manusia itu bergerak. Bedanya hewan dan manusia ada sama-sama bergerak. Kalau manusia bergerak jauh yang bergerak. Ketika dia bergerak, nggak asal bergerak. Dia sudah memperhitungkan secara rasional bahkan secara spiritual pergerakan ini efektif tidak bagi dunianya dan bagi akhiratnya. Kalau binatang mungkin memperhitungkan melalui insting dia, tapi hanya untuk memangsa untuk kehidupan dunia saja. Tapi kalau manusia lebih dari itu. Nah, jadi memang yang membedakan kita. Tapi mungkin ada semacam tanda kutip kebirian dari binatang macam ini. Mungkin bisa terjadi, dan ini yang akan menunjukkan bahwa sebenarnya kita bisa eksistensinya bisa berjalan bareng. Mungkin orang-orang dengan pola pikir melihat teman-teman yang begitu bukan berarti dia untuk berdagang. Lalu itu enak ya, mereka bisa puas dengan begitu. Dan mungkin sebaliknya juga orang-orang yang memiliki beragama begitu, kok mereka selalu bergerak, enak ya selalu bergerak ya. Gitu. Jadi sebenarnya kadang kita suka tanda kutip diri kan, tapi sebenarnya ya yang ada kita punya kekurangan dan kelebihan. Makanya gue bilang tadi bahwa dalam Islam ya sebenarnya di tengah sih. Kita harus juga memilih kebahagiaan kita di dunia. Tapi kalau nggak bisa dan nggak dapat, lu jangan kecewa gitu. Karena kehidupan ada jalan kehidupan sejati. Cuma gue yang ingin tahu juga gimana? Lu kan ketawa-ketawa, lu kayak orang bahagia lagi mata gue. Tapi lu kan diserang sana sih. Kehidupan lu juga sangat tidak ideal di Indonesia. Mungkin kehidupan lu ideal di Belanda atau di Islandia yang mana orang tidak beragama itu dihargai atau dijamin hak-hak. Lu hidup di sini dengan serangan netizen dan kok bisa dapat bahagia. Nah itu Ini pertanyaan maksudnya gue gak bisa membayangkan. Gue kalau di posisi lu bahagia itu gak bisa betul dan juga ini pertanyaan yang sangat dalam. Ya sebenarnya itulah pertanyaan itu sebenarnya adalah sebuah jawaban buat orang-orang yang mengklaim gue kamu supaya menjadi kalau misalnya gue cuma pengen terlihat edgy, gue pengen terlihat beda, ada cara-cara lain yang lebih aman. Iya, beda yang gak se-ekstrim ini ya kan ya. Iya. Jadi kadang-kadang ada di Indonesia kalau politik aja udah beda. Kadang ada orang bilang itu pakai edgy atau beda aja tidak. Ada hal yang daripada sekedar isinya gue berani ngambil semua risiko. Ada hal yang lebih dalam karena gue rasa orang-orang lain yang mindset nah kalau gue karena gue bukan karena jadi jawabannya karena buat gue segala risiko yang gue berikan sebagai kebahagiaan yang gue akan dapat buat diri apa ya kebebasan itu sesuai dengan apa yang buat kita tanpa berhukum normal masyarakat pada orang kalau gue tidak melakukan itu maka saya akan menjadi pemuatu yang mudah sama dia akan menyakiti orang-orang di sekitar gue dan diri gue sendiri dan gue jadi itu apa gue hidup jadi itu makin banyak orang yang menyampaikan bahwa gue masukkan yang mau gue gak setuju. Nah gue itu kebahagiaan dulu. bagi gue itu adalah sebuah perlindungan bahwa akhirnya jadi reputasi gue ini sebenarnya baik reputasi gue perlindungan karena akhirnya itu akan menjadi sebuah zaman yang memisah orang-orang yang akan berteman dengan orang-orang yang bukan berpercaya sehingga akhirnya yang ada di circle gue tuh jarang sekali fake teman-teman fake jangan toxic jarang karena memang dia untuk berteman sama aku harus melewati beberapa lapis. Ini orang ketawanya dia beli, oke gue terima, naik ke lapis selanjutnya. Ini orang ketawa, oke gue terima, naik ke lapis selanjutnya. Ini orang tapi apa sih? Oke gue terima. Nah, begitu dia udah lewat ini semua dan makin baik sampai ke sini, itu the truth teman saya. Dan situ luar biasa dan itu yang bisa bikin gue cukup bertahan dengan segala resikonya yang ada Iya, ya gue juga oke bahwa
berteman dengan berpikir juga tantangannya juga besar. Dan bukan sekedar beda, tapi benar-benar kalau manusia beda dengan menilai ini juga sudah cukup berbeda. Yang sampai ke dokter, ada yang beda-beda lagi yang lebih aman. Terus ini juga poin yang menurut gue kita antara kebahagiaan sudah dibuat di dunia yang mati itu adalah ketika gue berbagi. Gue gak begitu setuju orang yang membagikan sedekahnya sendiri. Gue lebih setuju perawatan raja agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Tapi gue memilih juga beberapa momen membagikannya sendiri. Karena ketika gue membagikan sedekah kepada orang yang memiliki hasilnya, itu benar-benar berarti. Kalau bikin soal soalnya saya agak jarang kayaknya melihat. Bahkan Anda seorang yang tidak berkemanusiaan di mata netizen. Ini ada sebuah cerita lucu. Sebelum saya jawab pertanyaan, ini ada konten cuplikan orang di mana saya ke salah satu tempat yang susah dan bagi-bagi di Jepang. Itu ada yang nonton. Saking terbentuknya semua yang sebenarnya saya juga anti kemanusiaan. Tapi saya akan jawab dan agak kompleks ya. Tidak bertuhan, tidak berberi kemanusiaan, Anda apa sih? Bagaimana orang-orang menganggap ini seperti apa? Ini seperti mereka. Padahal mereka juga nggak mengerti. Pokoknya yang buat keseruan. Oke. Kalau buat gini, kalau pertama, gua mengerti kenapa orang pada saat memberi hasil. Karena gua juga pernah tapi memang tidak gua expose. Tapi gua pernah di kehidupan gua memberi pada orang, gua lihat rasa terima kasihnya, gua lihat rasa syukurnya. Memang cuma biasa yang jadi komik adalah rasa ini tidak ada jaminan bahwa orang yang akan kita tolong tentu dia akan berterima kasih, dia akan berterima kasih pada saat itu. Tapi pada saat nanti kita terkena masalah, kita lagi down atau apa, 50-50 kemungkinan dia akan datang dan membantu kita. Kemungkinan tidak, makanya sebenarnya kan ada disclaimer kalau kita ingin melakukan apa yang lo lakukan, jangan mengharapkan balasan yang benar. Lo lihat ke momennya aja. Pada saat lo menolong ada dia yang mati. Nah, gue menghindari gue dari kesakitan. Gue memang ini, gue takutnya nih kalau gue membantu orang itu nanti ada harapan kecil. Gue mencoba menghindari diri gue dari rasa sakit. Dan yang kedua poin gue adalah apa sih tujuan hidup? Kita kan punya pemikiran fundamental yang berbeda mengenai tujuan hidup. Di mana lu ada akhirat yang penting, kalau gue ada tujuan hidup gue itu adalah bagaimana